Jumpa lagi jadi TV. Ya, saya berasa dikerjain sama Sunto nih ya. Jam tangan sports ini punya GPS lengkap dengan peta-petanya di dalamnya. Dia punya sensor untuk kebugaran yang lengkap banget. Daya tahan baterainya hitungannya bisa sampai mingguan. Daya tahan terhadap airnya bahkan membuatnya bisa dipakai di air laut. Kalau bicara soal untuk olahraga yang serius, smartwatch dari brand smartphone itu bukan tandingan dari Sunto Race ini. Ini adalah jam yang dirancang spesial untuk mereka yang aktif. Ya, ini adalah sebuah jam tangan sport untuk para olahragawan, para petualang ya. Tapi pertanyaannya, buat saya yang bukan olahragawan, bahkan postur aja masih jauh dari ideal nih ya, apakah Sunto Race ini cocok? Karena jujur aja, versi yang titanium ini desainnya bikin jatuh hati, keren ya. Jadi dalam review kali ini kita akan bahas kemampuan si Sunto Race versi titanium ini dan juga pandangan kami sebagai pengguna biasa. Kami sekalian juga akan menjajal Sunto Race ini bersama seorang mantan atlet sekaligus pelatih tim nasional Indonesia. Ya, jadi ceritanya nih ya, tim Sunto menawarkan kami untuk nyobain jam yang satu ini. Ini adalah Sunto Race. Yang satu ini mungkin bisa dibilang mirip dengan Sunto Vertical, tapi dengan peningkatan di sisi layarnya yang udah AMOLED dan penambahan banyak fitur baru. Sunto adalah perusahaan yang berdiri tahun 1936 berbasis di Finlandia yang terkenal dengan produk jam olahraga, dive computers, lalu kompas, dan instrumen lainnya. Produk awalnya Sunto adalah kompas. Sejak tahun 98, Sunto udah memproduksi jam untuk kebutuhan outdoor yang dilengkapi dengan altimeter, barometer, dan kompas juga. Nah, udah kebayang ya akar dari teknologi dan kulturnya si Sunto ini seperti apa. Jadi gak heran kalau Sunto ini banyak dipakai oleh para olahragawan, atlet, atau mereka yang suka hiking dan berpetualang. Oh ya, seiring dengan hadirnya Sunto Race, Sunto juga memperkenalkan dua open ear headphone baru jenis bone conduction, di mana suara disalurkan melalui tulang di dekat telinga nih ya. Jadi tidak ada ear tip yang masuk ke dalam lubang telinga nih. Sunto punya dua seri headphone tipe ini, ada Sunto Wing dan ada Sunto Sonic. Ini adalah paket penjualan keduanya. Bisa dilihat seperti ini ya. Keduanya menggunakan jalur koneksi Bluetooth 5.2 ke smartphone dan mempunyai aplikasi untuk mengendalikan beberapa fungsi pada headphone tersebut. Suara yang dihasilkan menurut kami hampir sama sih, nggak jauh berbeda. Untuk bass, tipe bone conduction memang tidak akan bisa bersaing dengan tipe in-ear ya. Jadi tidak akan bisa mendentum. Tapi di keduanya bass masih bisa terdengar dengan cukup jelas. Oh ya, kedua headphone ini tentunya bisa dipakai untuk nonton, dengerin musik, dan nelpon juga. Kita bisa lihat perbedaan keduanya di tabel yang satu ini. Jadi keduanya punya ketahanan terhadap air. Hanya saja Sunto Wing bisa kecemplung di dalam air. Selain itu Sunto Wing punya head movement control untuk menjawab dan menolak panggilan telepon. Demikian juga untuk mendengarkan lagu berikutnya, hanya butuh gerakan kepala saja. Sementara untuk Sunto Sonic itu harus pakai tombol. Sunto Wing punya LED yang untuk yang suka olahraga outdoor di malam hari seperti lari, sepedahan ya. Jadi bisa meningkatkan keamanan penggunanya. Keduanya ini menggunakan material titanium yang dilapisi silikon pada headbandnya, mempunyai tombol fisik untuk on-off, naikin volume, dan tombol mute juga. Spesial untuk Sunto Wing ini tersedia power bank untuk tambahan baterai hingga 20 jam. Keduanya ini bisa memutar lagu hingga 10 jam dengan sekali charge, dan bisa dikendalikan melalui jam Sunto lainnya tentunya. Nah, sekarang mari kita kembali membahas jam tangan sport dari Sunto ini, Sunto Race. Jam ini ukuran diameter case-nya adalah 49 mm. Emang cukup besar. Layarnya adalah AMOLED, resolusinya adalah 466 x 466 pixel dengan ukuran 1,43 inci. Untuk versi titanium ini bobotnya ternyata cukup ringan, di 69 gram saja. Material kacanya juga tangguh ya, sapphire crystal. Sementara untuk bezelnya terbuat dari titanium grade 5. Untuk case sisanya itu terbuat dari glass fiber reinforced polyimide. Strap bawaannya berbahan silikon dan bisa mengakomodasi lingkar pergelangan 125 sampai 125 mm. Strap bawaan ini menggunakan metode quick release, jadi mudah buka pasangnya. Oh ya, jangan khawatir, kita bisa pakai strap lain di sini selama ukuran lebarnya 22 mm. Kalau lihat di website Sunto, ini tersedia beragam strap untuk Sunto Race ini ya. Mungkin supaya bisa dipakai secara casual dengan penampilan yang lebih elegan. Saran kami sih kalau pakai Sunto ini, mampir ke store fisiknya aja. Jadi bisa cek langsung ada strap apa aja dan bisa langsung pilih-pilih mana yang paling pas.
Untuk daya tahan air jam ini bisa sampai kedalaman 100 meter dan ini bahkan bisa diajak berenang di laut, bukan hanya daya tahan di air tawar atau air bersih aja. Baterainya tipe rechargeable lithium ion. Sayangnya kita tidak memperoleh spesifikasi kapasitasnya. Daya tahan baterainya kalau hanya menampilkan jam saja, hanya jam aja, itu dijanjikan bisa 26 hari. Kalau untuk melakukan tracking terus dan notifikasi dari smartphone itu jalan non-stop, itu bisa sampai dengan 12 hari. Untuk latihan di performance mode dengan semua akurasi sensor tertinggi, jam ini bisa bertahan sampai 40 jam non-stop ya, lebih dari 1 hari. Ini menarik nih, setting paling boros baterainya itu baru mirip dengan daya tahan baterai dari sebuah smartwatch Android atau Apple untuk penggunaan secara umum. Kalau setting hariannya sih Suunto ini harusnya bisa 12 hari. Nah, kapasitas storage untuk outdoor offline mapnya itu 32 GB untuk versi titanium dan untuk versi yang steel itu adalah 16 GB. Jam ini dirancang untuk bisa beroperasi dari suhu mulai dari minus 20 derajat Celcius sampai plus 55 derajat Celcius. Konektivitasnya pakai Bluetooth. Nah, kita juga bisa menerima beragam notifikasi dari smartphone dan bisa baca pesan SMS, WhatsApp juga. Dan dengan Android kita bisa membalas pesan sampai pakai predefined reply. Sayangnya ini nggak bisa diatur, tapi seenggaknya bisa memberikan jawaban singkat lah di sini. Tentunya di sini kita juga belum bisa ngetik jawaban juga ya, hanya pakai predefined reply tadi aja. Untuk sensor-sensor lengkap sekali. Kalian bisa cek selengkapnya di website Suunto ya. Membahasnya tuh akan butuh waktu yang lama sih sebetulnya. Yang jelas yang spesial di sini sudah ada indikator untuk recovery dan progress latihan dan dilengkapi dengan heart rate variability juga atau HRV. Ya, ini berguna untuk para atlet tentunya. Nah, kalau untuk yang olahraga banget ya, ada banyak aplikasi pemantauan olahraga karena lebih dari 95 jenis olahraga bisa dipantau jam ini. Kalau yang terpasang itu kurang, masih ada banyak yang bisa diinstal dari aplikasi Suunto. Masuk aja ke Suunto Plus Store di dalam aplikasi Suunto. Ada banyak yang tersedia di situ. Sampai race plan juga ada. Kalau mau membuat workout yang terstruktur itu bisa juga. Di sini kita bisa training seakan pakai coach pribadi. Ini bisa membuat kemampuan kita berkembang tanpa dana ekstra lagi. Asik kan? Nah, bahkan kalau mau sharing langsung hasil latihan kita dengan pengguna Suunto lainnya juga bisa. Mau lihat siapa aja yang berlatih di sekitar kalian bisa juga di sini. Untuk olahraga ini emang lengkap banget sih ya. Sementara untuk kegiatan outdoor tentunya ada GPS dan untuk navigasi juga bisa. Altimeter, termometer, barometer itu juga ada. Map seperti dibahas tadi juga ada, bisa di-download gratis dari aplikasi Suunto ke jam yang satu ini. Untuk pilihan warna, tipe titanium ini tersedia dalam warna titanium charcoal seperti yang kita gunakan dan ada juga titanium amethyst atau ungu tua banget. Untuk varian yang steel ada warna birch atau off-white, ada midnight atau biru tua dan ada all black alias hitam total. Di sisi kanan jam terdapat tombol atas, ini untuk masuk ke menu latihan. Tombol bawah sebagai tombol back. Dan di tengahnya ada digital crown yang bisa ditekan untuk memilih dan bisa diputar untuk navigasi. Layar jam ini adalah layar touchscreen, jadi kita bisa juga mengoperasikannya dengan sentuhan sepenuhnya. Akan tetapi, kami merasa bahwa navigasi dengan sentuhan akan sedikit kurang mulus. Kami akan pilih untuk menggunakan digital crown aja, terasa lebih lancar dan presisi di sini. Pertama kali menggunakan Suunto Race ini kami langsung makainya dalam liputan ke luar negeri. Ini unik, di mana saya nggak punya waktu banyak untuk melakukan setup dan ternyata setupnya sederhana, hanya perlu install aplikasi Suunto dan melakukan pairing dari dalam aplikasi itu aja. Di sini saya gunakan Xiaomi 14, kebetulan smartphone yang kami liput di sana ya. Aplikasi Suunto cenderung lebih memudahkan membaca statistik kebugaran kita tiap harinya. Kita bisa lihat berapa lama tidurnya dan kualitasnya, berapa banyak langkah kita tiap hari, berapa besar kalori yang kita bakar dan lain sebagainya. Di sini kalau kita tidak menggunakannya saat tidur maka statistik tidak akan ditampilkan sama sekali. Jadi jangan heran kalau tiap halaman catatan saya ini bisa beda. Maklum kalau malam kadang suka lupa pakai. Nah, di sini terlihat langkah kaki bisa lumayan juga ya kalau lagi liputan sekitar 10 ribuan ya. Dalam perjalanan begini yang enaknya adalah daya tahan baterainya yang panjang banget. Praktis saya nggak nyentuh charger selama perjalanan ini. Total nggak nyampe 1 minggu sih emang ya. Ah ya, di sini juga saya bisa mengaktifkan dual time. Tujuannya supaya bisa melihat waktu di Indonesia, sementara penunjuk waktu utama tetap berada di lokal jam yang sana ya. Saya pilih watch face yang satu ini nih karena ada 2 complication yang bisa ditampilkan dan bisa dipilih. Menariknya, complication di sini isinya bukan di setting dari aplikasi, tapi dipilihnya dengan menyentuh layar tepat di atas complication-nya. Nanti dia akan berubah-ubah, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita. Lihat di sini juga ada display ketinggian dari permukaan laut. Sepertinya ini adalah watch
watch face yang pas nih untuk traveling ke luar negeri dan juga hiking ke gunung. Nah, sepulangnya dari Barcelona, kami ke kantor melakukan outing ke Kulon Progo dan saya harus sudah melepaskan Xiaomi 14 untuk pindah ke Samsung Galaxy S24 Ultra. Tadinya saya kira harus melakukan reset device dulu. Ternyata saya cukup install aplikasi Suunto di S24 Ultra, mematikan Bluetooth dari Xiaomi 14 supaya Suunto Race tidak terkoneksi, lalu melakukan pairing dengan aplikasi Suunto yang ada di S24 Ultra. Beres gitu aja. Terlihat jelas bahwa Suunto Race ini lebih seperti jam yang bisa di pairing ke smartphone, bukan yang bergantung pada smartphone tempat dia ditautkan. Oke, dari Kulon Progo kami main ke Magelang dan seru aja nih ngeliatin altimeternya naik turun ya. Karena udah tahu lokasi ketinggian tempat wisatanya ada di mana ya, saya jadi bisa tahu nih, wah udah mau nyampe nih ya, karena ketinggiannya udah sampai sekitar sekian gitu. And just for fun, saya iseng mainkan peta offline selama perjalanan. Ya, kita bisa download peta dengan cara memilih peta offline dari aplikasi Suunto di smartphone. Pastikan aja kita terhubung ke WiFi supaya semuanya lancar. Proses ini bisa makan waktu semalaman, jadi saya lakukan saat mau tidur. Sayangnya, ini membuat saya jadi nggak pakai dia pada saat tidur ya. Di sini peta seluruh Pulau Jawa itu sekitar 1 gigaan. Kita juga bisa milih daerah tertentu, tapi saya ambil langsung pilih satu pulau aja biar nggak pusing-pusing nyari nama petanya ya. Terlihat bahwa peta ini cukup responsif saat digunakan. Ya, petanya langsung dibuka di dalam jam ya, bukan di stream dari internet. Jadi meskipun internet mati sekalipun, kita tetap bisa melihat posisi kita ada di mana. Asik kan ya? Tentunya sampai pulang dari acara ini saya nggak pernah nyentuh charger sama sekali. Ya, padahal penggunanya cukup berat ya, karena saya main-main dengan map juga tadi. Nah, tanggal 6 kami pulang ke Jakarta dan tanggal 7 Maret saya mulai lagi latihan jalan pagi dalam rangka menurunkan berat badan. Bisa dilihat nih, saya sedang jalan kaki di dalam sebuah perumahan yang relatif sepi selama 2 jam non-stop. Bisa dilihat di sini ya. Uniknya nih, kita bisa melihat rute, kita juga bisa melihat animasi saat kita sedang berolahraga lewat mana aja. Jadi bisa lihat apakah ada lokasi yang dilewati berulang atau ada yang di skip dan sebagainya. Kita bahkan bisa memilih map stylenya. Keren ini. Nah, tap 3 titik di kanan atas dan kita akan bisa melihat banyak opsi terkait rute olahraga kita. Kita bisa olahraga lagi dan mengikuti rute yang sama, bisa pakai ghost target, bisa di save dan bahkan juga bisa diekspor atau bahkan filenya mau di-download juga bisa. Oke, scroll ke bawah dan kita akan melihat statistik lengkap dari kegiatan olahraga saya. Ada beragam analisis yang bisa kita lakukan. Perhatikan, saya bisa mengganti grafik ini dengan tampilan tergantung statistik apa yang ingin saya lihat. Bisa pilih 2 grafik dan kita bisa bandingkan. Misalnya di kanan saya pakai heart rate dan di kiri saya pasang pace ya. Terlihat bahwa seiring waktu detak jantung saya makin cepat, sementara pace saya turun. Tentunya karena kian lelah ya. Seberapa cepat turun dan seberapa tinggi heart rate saya bisa menjadi masukan untuk progres selanjutnya. Ya, kira-kira begitulah ya orang awam seperti saya menggunakan statistik ini. Saya yakin kalian ada yang lebih paham dan mungkin punya kebutuhan berbeda yang akan mengambil keputusan yang berbeda. Tapi intinya kita bisa memanfaatkan statistik yang disediakan oleh Suunto di sini. Tentu saja kalau pilih tab training di bagian bawah, kita bisa lihat semua hasil training kita. Sayangnya nih saya belum melakukan perekaman training cukup banyak untuk menampilkan tab training yang keren ya. Tapi ingat, di sini hanya tampil hasil training aja. Jadi kalau kita mau pakai dia sambil jalan kaki di mall tanpa trigger tombol training, tidak akan tercatat di sini. Agak sedikit berharap di sini ada deteksi auto training untuk orang awam seperti saya. Jadi kalau lagi tawaf di mall bisa kelihatan sebagai training juga, ya kan? Asik kalau kayak gitu ya. Nah, tapi jam ini kan awalnya emang dirancang untuk pemantau kegiatan olahraga yang serius. Jadi kami cukup paham kalau itu tidak disediakan oleh Suunto. Kalau emang mau tercatat ya pencet tombol trainingnya lah. Nah, setelah pakai sekian lama dengan pola hidup saya, kok rasanya sayang ya kalau nggak dicoba sama atlet ya. Tapi tentunya saya harus cari atletnya dulu. Nah, kali ini saya mencobanya bersama atlet perenang. Atau tepatnya dia adalah atlet fin swimming. Oke, ini hujan-hujan. Sekarang kita mau nyobain si Suunto Sportwatch ini, tapi langsung ke atlet, mantan atlet lah ya. Kita mau lihat kalau di kolam gimana jalannya. Oke? Lift. Pagi. Thank you ya, udah mau nyobain ini ya. Wah, nah, gitu. Ya? Yes, sip. Ya, ini adalah Livia, pelatih tim nasional fin swimming Indonesia yang dulunya juga medalis untuk tim nasional fin swimming Indonesia. Di sini kita akan mencoba melihat bagaimana Suunto Race ini berfungsi mendeteksi parameter dalam olahraga renang. Terlihat di sini praktis, kita hanya perlu setting ukuran kolam renang aja dan langsung pakai. Jam ini akan mendeteksi gaya apa yang digunakan. Perhatikan saat pakai gaya bebas, langsung tercatat sebagai gaya bebas.
Saat menggunakan gaya dada, di sini juga tercatat bahwa dia pakai gaya dada ya. Bahkan saat melakukan gaya campuran ya, 50 meter dada dan 50 meter bebas, jam ini juga langsung mengenalinya. Sayangnya nih untuk gaya kupu-kupu nih ya, jam ini mencatat sebagai gaya bebas. Mungkin karena bentuk gerakan satu tangan itu mirip dengan gaya bebas ya. Yang jelas tidak ada masalah dengan menggunakan jam ini untuk berenang. Baik itu di kolam maupun di laut lepas juga nggak ada masalah. Oke, jadi gimana? Membantu nggak nih kira-kira nih? Sebagai coach itu ngebantu nggak? Bantu banget. Bantu banget? Ya. Apa tuh? Bisa ngelihat waktunya segala macam gitu ya? Bisa lihat waktunya, pace-nya, heart rate-nya, udah sejauh mana kita capeknya, intensitas latihan. Nah, kita bisa lihat dari sini. Jadi atlet nggak bisa bohong? Ya. Oke, makasih ya. Thank you udah nyobain. Sama-sama, thank you. Nah, untuk harganya, Suunto Race versi yang steel dijual di harga 7 jutaan. Sementara untuk versi titanium ini harganya di 9 jutaan. Sekilas sih kalau ngeliat desain dan kemampuan serta daya tahan yang menurut kami sini cukup worth it ya. Tapi mari kami paparkan catatan-catatan selama pengujian untuk pertimbangan kalian juga. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jam ini ukurannya lumayan besar. Sangat cocok untuk pergelangan tangan saya ya, tapi akan terlihat besar di tangan yang berukuran kecil. Tapi dari sisi penampilan, jam ini sebenarnya jadi fashion statement untuk sebagian penggunanya. Ini seperti bilang, nih saya pakai jam olahraga yang serius. Secara fashion ukuran besar memang masih oke, tapi untuk dipakai tidur di rumah itu rasanya agak kurang pas aja karena ukurannya yang besar tadi. Lalu untuk pengoperasian dengan touchscreen rasanya nggak selancar beberapa smartwatch dengan prosesor kencang, tapi ini cukup wajar mengingat fokusnya ke daya tahan baterai. Selain itu kalau dioperasikan dengan rotating crown kita akan merasa lancar-lancar aja. Kemudian menu pengaturannya beda dengan umumnya smartwatch. Jadi kita bisa agak bingung di awal mungkin ya. Untungnya website Suunto ini sangat-sangat informatif. Jadi tinggal search aja di situ. Mudah banget akan dikasih tahu bagaimana cara melakukan apa yang kalian cari. Lalu notifikasi, kalau pakai bunyi ini nggak cocok untuk penggunaan seharian kami karena lumayan berisik ya. Tapi mungkin untuk kondisi outdoor atau olahraga, kalau ingin memastikan kita pasti dengar notifikasinya, iya bisa dihidupkan. Untuk saya sih, saya set di vibrate saja. Kemudian jam ini menggunakan banyak istilah dan singkatan yang asing di mata awam, jadi kita butuh mempelajarinya untuk memahami apa gunaannya. Saya pastikan semuanya pasti berguna. Kemudian statistik teknis penggunaan baterai nggak ketemu di sini. Tapi ya berhubung jam ini irit banget, menurut kami nggak terlalu masalah. Kami bahkan bisa menggunakannya seharian dengan kondisi baterai sisa 8-10%. Nggak ada masalah. Lalu untuk opsi watch face ini terbatas ya dan tidak bisa ditambahkan selain dari update software. Untungnya yang tersedia sudah cukup elegan sih menurut kami. Kemudian belum ada mode deteksi olahraga atau latihan secara otomatis. Nah, dari hal yang kami suka, pertama ya, yang paling penting jam ini lengkap sensor dan fitur kebugarannya. Mau dipakai olahraga, nyaris semua jenis olahraga bisa dipantau dengan detail. Lalu data yang disajikan super lengkap. Untuk atlet ini akan sangat penting sekali. Bahkan untuk saya ini juga penting. Kan lagi mau olahraga buat nurunin berat badan lagi nih. Ceritanya begitu ya. Untuk dipakai hiking, barometer, altimeter, bahkan hingga peta itu sudah tersedia secara offline di jam ini. Lalu bicara soal peta, ini petanya offline dan gratis selamanya. Jadi tinggal pilih aja mau download yang mana, nggak usah bayar-bayar lagi. Lalu mau olahraga atau liburan di pantai dekat laut, ini aman, nggak ada masalah. Diajak snorkeling di laut, sampai free dive tipis-tipis sampai 10 meter juga masih aman-aman aja. Apalagi kalau cuma untuk teman main di pantai, ya aman banget. Daya tahan baterai sih 10 atmosfer ya, atau 10 ATM ya di sini. Lalu untuk desain, keren dan kenyamanan pakainya maksimal di sini. Seenggaknya untuk saya ini nyaman banget sih makainya. Lalu layar OLED-nya yang digunakan ini sangat nyaman dilihat mata. Strap yang tersedia juga nyaman digunakan. Bahkan kalau perlu masih bisa diganti dengan opsi yang lain juga. Sebenarnya kalau selama kita pakai strap 22 mm itu bisa dipakai di sini. Jadi mau diganti-ganti strapnya juga mudah kok. Bahannya titanium untuk yang kita uji ini. Ini harusnya jadi jaminan bezelnya nggak mudah rusak. Dan versi titanium ini otomatis terasa ringan. Lalu untuk kaca pelindungnya pakai sapphire glass, ini juga membuat jam jadi lebih aman terhadap goresan. Bahkan kalau dibandingkan Gorilla Glass, ini lebih mantap. Daya tahan baterai sangat baik karena dengan penggunaan yang cukup beragam, jam bahkan bisa bertahan 10 kali 24 jam sebelum mencapai 3% dan akhir kami isi ulang. Lalu ini beda dengan smartwatch yang harus di-reset dulu kalau mau pindah menggunakan smartphone yang lain. Suunto ini nggak perlu di-reset, cukup pairing ke smartphone yang baru aja. Beres.
Lalu vibrasinya kenceng, ini asik sih. Sangat berguna kalau kita butuh notifikasi saat olahraga serius. Konektivitasnya juga lengkap, bahkan bisa pakai wifi juga untuk mempermudah proses download peta misalnya. Jadi pertanyaannya, Suunto Race ini untuk siapa? Menurut kami ini cocok untuk siapa saja yang menyukai penampilan yang sporty dan butuh fitur pemantauan untuk kebugarannya. Untuk atlet, untuk pelari ini cocok banget. Triathlon cocok banget, mau sampai nyebur ke laut juga nggak ada masalah. Untuk aktivitas dalam ruangan seperti nge-gym, ini juga bisa. Untuk siapapun yang mau mantau progres olahraganya tiap hari, ini sangat cocok. Diajak cross country atau hiking, camping di gunung, nggak ada masalah, ini oke juga. Bahkan petanya udah ada. Penampilan layar OLED-nya dan desainnya keren membuat dia bisa diajak tampil juga ke mall, bahkan mungkin ke acara yang lebih formal. Kan sekarang pengennya acara formal tuh pakai baju formal, tapi mau ada aksesoris yang sporty, entah di sepatu atau mungkin di jam gitu ya. Biasanya kan begitu. Jadi ini cocok banget. Nah, buat saya pribadi sebelum mengenal jam ini nggak tertarik sama Suunto, apalagi kalau ngeliat harganya. Tapi setelah beberapa minggu pakai, sekarang saya merasa bahwa ini adalah jam yang saya butuhkan. Mau diajak traveling dia nggak nyusahin, karena nge-charge cuma butuh 1-2 minggu sekali aja untuk penggunaan saya. Dual time ada, peta offline bisa terpakai kalau tiba-tiba roaming dan nggak dapat sinyal gitu, bisa. Mau diajak jalan-jalan dalam negeri dari pantai sampai gunung aman. Fungsi pemantauan kebugaran jelas lengkap dan akurat. Saya jadi merasa butuh pakai Suunto Race ini akhirnya ya. Itu yang membuat saya merasa dikerjain ya Mas Suunto nih. Sepertinya mereka tahu bahwa jam ini akan nyaman dipakai semua orang untuk semua kesehariannya, bukan hanya untuk olahragawan dan bukan hanya untuk aktivitas outdoor saja. Makanya saya diracunin nih suruh nyobain yang satu ini. Oke, singkat kata, ini adalah jam tangan sport masa kini yang tahan banting, super lengkap fitur kebugarannya, dan bahkan bisa jadi aksesoris fashion untuk tampil elegan tapi sporty. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.